Ya, topik kita kali ini adalah arus bolak-balik dengan subtopik yang pertama kita pelajari adalah rangkaian RLC yang dihubungkan secara seri. Nah, di sini ada gambar 3 komponen RLC dihubungkan dengan tegangan bolak-balik yang persamaannya adalah VT sama dengan VM sinus omega T. R itu adalah resistor, satuannya ohm. L itu adalah induktor, satuannya adalah Henry, dan C adalah kapasitor, satuannya adalah farad. Nah, ketika ketiganya ini dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka nanti L dan C akan mempunyai resistansi yang namanya XC, dan kapasitor C akan mempunyai resistansi yang namanya XC. Nah, mereka mempunyai hambatan atau resistansi jika dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Berapa besar resistansi untuk induktor? Nah, di sini untuk arus bolak-balik, resistansi induktor itu disingkat dengan XL. Berapa besarnya? Besarnya adalah omega dikali L. Sedangkan untuk kapasitor, resistansi kapasitornya disebut XC, dihitung dengan seper omega kali C. Nah, ketika ini sudah mempunyai resistansi, maka nanti satuannya adalah ohm. Ketika ini juga mempunyai resistansi, maka juga satuannya adalah ohm. Oleh karena itu, ketiga komponen ini nanti mempunyai satuan yang sama untuk arus bolak-balik. Jadi di sini ohm, satuannya ohm, satuannya ohm. Nah, dengan demikian bisa nanti kita hitung berapa resistansi total dari rangkaian RLC ini. Nah, kalau untuk resistor biasanya R totalnya pada hubungan seri kita hitung dengan R1 tambah R2 tambah R3. Tapi untuk kasus di sini tidak bisa, harus mengikuti aturan tertentu. Hambatan total dari RLC itu disebut impedansi, simbolnya adalah Z. Nah, nilai Z dihitung dengan Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Jadi dia mengikuti metode Pythagoras ya. Nah, jadi hambatannya disebut impedansi dan simbolnya Z. Nah, untuk tegangan total antara A dan B juga tidak sama dengan tegangan total pada resistor. Kalau misalnya ketiga resistor ini mempunyai tegangan masing-masing, maka nanti V total kita jumlahkan V1, V2, V3 atau VR, VL, VC. Nah, itu tidak boleh untuk rangkaian RLC. Nah, untuk rangkaian RLC, tegangan antara A dan B, VAB di sini dihitung dengan VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat, juga menggunakan metode Pythagoras. Jadi itu perbedaannya dengan resistor yang seri ya, dengan RLC. Nah, ketika tegangan total sudah diketahui, kemudian resistansi total sudah diketahui, maka nanti kuat arus pada rangkaian ini bisa kita hitung. Ya, mirip dengan hukum Ohm. Jadi kalau pada hukum Ohm I sama dengan V per R, maka pada rangkaian RLC ini I sama dengan VAB per Z. Tegangan totalnya ini per hambatan totalnya. Jadi sama prinsipnya dengan hukum Ohm. Nah, dengan diketahuinya kuat arus pada R, kuat arus pada L, dan kuat arus pada C, maka kita bisa menghitung berapa potensial di R. Potensial di R nanti dihitung dengan I kali R. Potensial di L ini dihitung dengan VL sama dengan I kali XL. Dan potensial di C, di kapasitor, dihitung dengan VC sama dengan I kali XC. Inilah persamaan-persamaan yang kita gunakan untuk menghitung beberapa soal yang bersangkutan dengan rangkaian seri RLC. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh, ada 4 contoh nanti, perhatikan baik-baik. Contoh 1, kapasitor 0,2 mF, induktor 272 mH, dan resistor 36 ohm disusun seri lalu dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan tegangan efektif 120 volt dan kecepatan sudut 250 radian per second. Tegangan efektif pada kapasitor, induktor, dan resistor berturut-turut adalah berapa? Ya, pada contoh 1 ini diberitahu ada 3 komponen. Komponen pertama adalah kapasitor 0,2 mF, yang ini gambarnya saya ambil dari sini ya. Kemudian induktor 272 mH dan resistor 36 ohm. Nah, karena satuan dari kedua ini belum satuan SI, maka kita ubah
ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 farad, ini menjadi 272 kali 10 pangkat min 3 Henry. Nah, untuk mencari tegangan antara L dan C, maka kita harus tahu dulu berapa kuat arus yang ada pada rangkaian itu, I-nya. Nah, untuk mendapatkan I, maka kita bergerak nanti dari mencari Z dulu, kemudian karena V diketahui di sini, boleh kita dapatkan I nanti. Sekarang kita mulai dulu untuk mencari nilai XC ya. XC kita hitung dengan XC kita hitung dengan rumus ini, sektor omega C berarti 1 per 250 kali 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat min 4 nya kita naikkan menjadi 10 pangkat 4, 2 kali 250 500, maka nanti nilai XC nya adalah 20 ohm. Dengan hal yang sama kita hitung dulu nanti nilai XL. Ya, di sini 250 kali 272, setiap bilangan dikali 25, boleh kamu kali 100 bagi 4 atau boleh bagi 4 dulu baru kali 100. Nah, ini kalau kita bagi 4 nanti nilainya dibagi 2 adalah 136, dibagi 2 lagi 68. Sehingga nanti ini 68, ini kali 10 pangkat min 3, tadi kali 100 terus tambah 01, maka nanti akan saling menghilangkan. Nilai ini adalah 68 ohm. Nah, setelah kita dapat XC, XL, dapat R, maka bisa kita hitung Z. Ya, untuk kasus seperti ini, kalau kita Pitagoraskan, kita usahakan kita perkecil dulu. Cara memperkecilnya adalah ini kita perkecil angkanya 36, sama-sama kita bagi 12, nanti hasilnya adalah 3. Ini setelah kita kurangkan 48, kemudian juga sama-sama kita bagi 12, hasilnya adalah 4. Nah, perhatikan angka-angkanya ya. Nah, 3, 4 itu pasangan Pitagorasnya adalah 5. Nah, untuk menaikkan ke atas, ini kalikan dengan 12, maka hasilnya ini nanti adalah 60 ohm. Begitu caranya memperkecil Pitagoras agar lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, setelah dapat Z-nya 60, maka bisa kita hitung kuat arus I nanti ya. Kuat arus I sama dengan kita gunakan persamaan V per Z. V per Z berarti V-nya di sini adalah 120, Z-nya adalah 60, maka besarnya di sini adalah 2 ampere. Nah, setelah kita peroleh ini 2 ampere, maka kita masuk mencari berapa potensial di C, berapa potensial di L, berapa potensial di M. VC sama dengan I kali XL. XC nya adalah 20, maka hasilnya 40 volt. Nah, kita teruskan kemari. Nanti kalau untuk VL nya sama dengan 2 dikali 68 itu sama dengan 136 volt, dan VR nya adalah 2 dikali untuk R36 itu sama dengan 72 volt. Jadi di sini nanti potensial pada kapasitor adalah 40 volt, potensial pada induktor 136 volt, potensial pada resistor adalah 72 volt. Begitu caranya. Contoh 2, suatu resistor dihubungkan seri dengan induktor. Jika rangkaian dihubungkan dengan tegangan DC 120 volt, kuat arus pada rangkaian 0,5 ampere. Jika rangkaian dihubungkan ke sumber AC 120 volt dan 400 radian per second, kuat arus 0,4 ampere. Induktansi induktor sama dengan berapa? Pada contoh 2 ini diberitahu ada 2 buah komponen listrik, yaitu R dan L, resistor dan induktor. Keduanya dihubungkan seri dan dihubungkan dengan beda potensial 120 volt pada arus DC. Jadi simbol ini adalah arus DC.
Nah, akibatnya mengalir arus pada rangkaian sebesar 0,5 ampere. Itu yang pertama pada soalnya. Yang kedua, rangkaian RL tadi dihubungkan dengan arus bolak-balik yang beda potensialnya sama 120 volt. Tapi pada tegangan bolak-balik ini kuat arusnya menjadi 0,4 ampere. Tadi di sini tegangannya 120 volt dan kecepatan sudutnya adalah 400 radian per second. Nah, di sini terjadi perbedaan kuat arus. Mengapa demikian? Nah, perhatikan penjelasan berikut ya. Untuk arus DC, jika XL dan XC dirangkai pada arus DC, maka nilai XL akan sama dengan 0 dan nilai XC akan sama dengan tak terhingga. Nah, mengapa demikian? Nah, perhatikan untuk arus AC, XL adalah sama dengan omega dikali L. Nah, kalau untuk arus DC tidak ada kecepatan sudutnya, sehingga nilai W sama dengan 0 dikalikan nanti pasti 0. Nah, untuk kapasitor 1 dibagi 0, maka nanti nilainya tak terhingga. Oleh karena itu, untuk arus searah, hambatan dari kapasitor itu tak terhingga, jadi arus tidak bisa lewat. Dan memang kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan kalau pada arus DC. Nah, itu sebabnya terjadi perbedaan kuat arus di sini. Nah, kalau kita lihat nanti di sini, jika ini dihubungkan dengan arus DC, kita sesuaikan dengan ini, maka nilainya ini sama dengan 0. Kalau XL-nya 0, maka yang berfungsi nanti hanya R. XL sama dengan 0. Nah, untuk mencari R, maka karena ini 0, bisa kita buat nanti R sama dengan V per I sama dengan 120 dibagi 0,5. Maka nilai R nanti di sini adalah 240 ohm. Dan nilainya itu sudah pasti 240. Maka di sini kita isikan 240 ohm. 240 ohm. Nah, sekarang kita lihat ini 240, nilai XL-nya pasti ada karena dia dihubungkan dengan beda tegangan bolak-balik 120 volt. Nah, karena di sini diketahui kuat arus, kemudian diketahui lagi V, maka nanti bisa kita hitung berapa nilai Z-nya. Z sama dengan V per I, berarti sama dengan 120 per 0,4, maka nilai Z-nya adalah 300 ohm. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai XL kita gunakan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kuadrat ya. Di sini XC-nya tidak ada, maka nanti kita buat persamaannya Z sama dengan atau Z kuadrat sama dengan R kuadrat tambah XL kuadrat. Nah, dari sini untuk Pitagoras nanti kita buat 300 kuadrat itu akan sama dengan nanti di sini R-nya tadi 240 kuadrat tambah XL kuadrat. Seperti tadi, ini kita perkecil dibagi 60, ini 5, ini dibagi 60 dapat 4. Maka nanti pasangannya ini pasti berapa? 3. Nah, kalau 3 di sini saya tulis tanda panah aja di sini ya. 3. Nah, itu nanti kita kali 60 ke sini ya. Maka kita perolehlah nilai XL-nya ini nanti 3 kali 60. Maka nilai XL sama dengan 180 ohm. Nah, yang ditanya bukan XL tapi nilai L-nya. Maka untuk itu kita buat nanti XL itu kan sama dengan omega dikali L. Maka kita teruskan di sini untuk mencari L itu sama dengan XL dibagi omega. Berarti di sini 180. Nah, W-nya adalah 400. Nah, kita coret ini sama dengan 0,45 Henry. Tapi karena jawaban dalam bentuk mili Henry, maka kita ubah ini ke mili Henry sama dengan 400 mili Henry. Berarti nilai induktornya adalah 400 mili Henry. Begitu caranya. Sekarang kita coba masuk ke contoh 3.
Contoh 3. Rangkaian resistor, induktor, kapasitor disusun seri dengan resistansi R sama dengan 400 ohm, reaktansi induktif XL sama dengan 500 ohm, dan impedansi rangkaian Z sama dengan 500 ohm. Berapa nilai reaktansi kapasitif XC? Pada contoh 3 diberitahu ada 3 komponen R, L, C, di mana hambatan R-nya adalah 40 ohm, kemudian resistansi induktifnya adalah 500 ohm, dan impedansi rangkaian adalah 500 ohm. Pertanyaannya, berapa nilai XC-nya? XC sama dengan berapa? Nah, ini hal yang sederhana, tapi perlu hati-hati sedikit ya. Bisa jadi kalau secara sepintas kita lihat nggak ada jawabannya. Nah, perhatikan, Z sama dengan, berarti 500 sama dengan akar dari, di sini nanti 400 kuadrat ditambah ini, kalau kita buat nanti XL kurang XC 500 dikurang XC baru dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat sepintas ini kita ambil hanya 5-nya doang, ini 4, pasti pasangannya ini nanti ini harus 3 dong ya. Nah, yang paling mungkin kalau kita lihat di sini, ini nilainya harus 300. Berarti ini 500 dikurang 200. Tapi ternyata dalam jawaban tidak ada. Nah, bisa nggak ini nilainya ini minus 300? Bisa, ya. Kenapa? Karena dia unsur kuadrat di sini, ya. Kalau kita tinjau dari Pythagoras. Oleh karena itu, bagaimana agar nilainya minus 300? Maka XC yang paling sesuai nanti adalah kita buat XC sama dengan 800 ohm. Begitu caranya menghadapi tipuan soal seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh 4. Contoh 4. Rangkaian seri resistor, induktor, kapasitor seperti gambar di bawah masing-masing mempunyai tegangan V1 120 volt, V2 200 volt, dan V3 40 volt. Impedansi rangkaian sama dengan berapa ohm? Pada contoh 4, contoh yang terakhir, diberitahu juga di sini ada 3 komponen R, L, C ya. R itu diketahui hambatannya 60 ohm. Kemudian tegangan di R itu adalah 120, tegangan di induktor adalah 200, dan tegangan di kapasitor adalah 40. Pertanyaannya, berapa impedansinya? Nah, impedansi bisa kita hitung dari V per I. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu berapa potensial totalnya dari ketiga rangkaian ini. Bisa kita hitung dengan metode Pythagoras itu ya. Maka nanti PT sama dengan akar dari PR kuadrat, berarti di sini 120 kuadrat ditambah PL itu 200 dikurang 40 kuadrat. Nah, sama seperti yang tadi, ini kita perkecil angkanya, dibagi 40 dapat 3, ini 160 dibagi 40 juga dapat 4, maka nanti di sini pasangannya ini adalah 5, terus ini kita kali 40, hasilnya adalah 200 volt. Nah, dapat potensialnya total. Nah, sekarang mencari I-nya dari mana? Kita dari resistor. Kita tahu bahwa I sama dengan PR dibagi R. PR di sini 120, kemudian R-nya 60, maka kita peroleh nilainya 2 ampere. Oleh karena itu, kita masuk Z. Z sama dengan V per I. Nah, V total ya. Di sini V totalnya adalah 200 tadi dapat, berarti ini 200 dibagi 2 itu sama dengan 100 ohm. Ya, berarti impedansi dari ketiga rangkaian ini besarnya adalah 100 ohm. Begitu caranya.